Oke, perkenalkan, di sini saya Anggi Bintoro. Di sini saya dari Puskesmas Widya Dharma Husada dari kelas 4 di perawatan. Nah, di sini kita akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian, yaitu sistem endokrin merupakan sistem kontrol kelenjar tanpa saluran. Respons sistem endokrin sifatnya lambat, yaitu menit, jam maupun jam tahun. Komunikasi sistem endokrin melalui media yaitu hormon. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan melalui aliran darah ke berbagai sel dan menerjemahkan pesan sebagai tindakan. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat hormon. Yang pertama, bekerja secara spesifik pada organ, bagian tubuh tertentu atau aktivitas tertentu. Dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit tetapi memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas tertentu dalam tubuh. Poin ketiga, bekerja lambat. Pengaruh hormon tidak spontan seperti pada pengaturan oleh saraf. Selanjutnya, sebagai senyawa kimia, hormon tidak dihasilkan setiap waktu. Hormon diproduksi hanya apabila dibutuhkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelenjar endokrin. Yang pertama ada kelenjar hipofise, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar suprarenal, pulau Langerhans, kelenjar kelamin, dan kelenjar timus. Di sini kita akan membahas tentang bagian dari kelenjar endokrin. Yang pertama ada hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, terus ada kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, pankreas, ovarium atau testis. Pertama-tama kita akan membahas hipotalamus. Yang pertama merupakan pusat tertinggi sistem kelenjar endokrin yang menjalankan fungsinya melalui hormonal dan saraf. Yang kedua, hormon yang dihasilkan adalah faktor R atau releasing dan E inhibiting yang mengontrol sintesa dan sekresi hormon hipofise anterior. Sedangkan kontrol terhadap hipofise posterior melalui kerja saraf. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gland hipofise atau kelenjar pituitari. Disebut sebagai master gland karena mensekresikan hormon yang selanjutnya akan mengendalikan sekresi hormon oleh kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar pituitari dibagi menjadi 3 lobus. Yang pertama ada lobus anterior, posterior, dan lobus intermediate. Gland pineal di sini terletak di atas kelenjar hipofise, menghasilkan hormon melatonin, yaitu yang berfungsi mengatur sekresi yang dilakukan oleh korpus atau luteum yang mengaktifkan sel melanosit menghasilkan melatonin untuk warna kulit. Yang kedua ada gland tiroid, terletak di bagian leher, bagian depan, di samping kiri dan trakea kanan trakea. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 jenis hormon. Yang pertama ada T3, T4 dan tirokal-sitonin. Bahan dasar pembentukan hormon adalah yodium yang diperoleh dari makanan dan minuman. Fungsi kelenjar tiroid yang pertama mengatur kegunaan metabolik, merangsang oksidasi, mengatur kegunaan O2 dan mengeluarkan CO2, mempengaruhi perkembangan susunan saraf, merangsang pertumbuhan. Selanjutnya gland paratiroid yang pertama menempel pada bagian anterior dan posterior. Kedua lobus kelenjar tiroid menghasilkan hormon paratiroksin yang berfungsi untuk meningkatkan kadar Ca dan menurunkan kadar fosfat, meningkatkan reborsi tulang sehingga serum Ca meningkat. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelenjar pankreas, yaitu terletak di retroperitoneal, rongga abdomen bagian atas dan terbentang horizontal dari duodenum ke lion. Jaringan utama pankreas terdiri atas pertama acini yang berfungsi untuk mensekresikan getah pencernaan ke dalam duodenum. Yang kedua ada pulau Langerhans, tidak mengeluarkan sekretnya keluar tapi langsung ke dalam darah.
Pulau Lagrange, sel alfa sel A menghasilkan glukagon yang berfungsi untuk meningkatkan kadar glukosa dalam darah dengan cara memobilisasi glukosa. Sel beta sel B mensekresi insulin yang berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah dengan cara meningkatkan simpanan glukosa ke hati. Pakai hati. Terus sel C mensekresi sama totasin yang berpengaruh untuk menekan GH, menghambat saluran cerna. Terus sel D mensekresi polipeptida atau gastrin. Kelenjar adrenal terletak di kutub atas kedua ginjal sehingga disebut dengan kelenjar suprarenal. Dan kelenjar adrenal terdiri dari dua lapis, yaitu medula adrenal dan korteks adrenal. Medula adrenal sendiri berfungsi sebagai bagian dari sistem saraf otonom. 90% hasil sekresi medula adrenal adalah epinefrin, sisanya neurofinefrin. Fungsi untuk meningkatkan denyut jantung, menambah tekanan darah, mempercepat pernapasan, dan meningkatkan produksi gula darah di hati. Dari hati ke hati. Selanjutnya kita akan membahas tentang korteks adrenal, yaitu dibagi menjadi 3, zona glomerulus, zona fasciculate, dan zona reticularis. Selanjutnya kelenjar timus terletak di dalam mediastinum di belakang osternum, menghasilkan hormon timus. Hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun. Ukurannya pada bayi kira-kira 10 gram, bertambah pada masa remaja 30-40 gram, kemudian berkerut. Fungsi kelenjar timus yang pertama untuk mengaktifkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin sebagai imunitas tubuh. Yang selanjutnya ada kelenjar testis. Kelenjar testis terletak di bagian interstitial testis. Kelenjar ini dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon relaksin dan testosteron. Hormon relaksin berperan dalam mengatur reaksi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin, pengaturan pembentukan sperma, dan ciri kelamin sekunder pria. Yang pertama ada 3 macam sel di testis, yaitu spermatogenesis, Leydig, dan Sertoli. Banyak amat sih. Kurang 2 lagi. Selanjutnya ada di kelenjar ovarium. Ovarium menghasilkan 2 macam hormon. Yang pertama ada hormon estrogen, dihasilkan oleh follicle degraf. Yang kedua ada hormon progesteron yang dihasilkan corpus luteum. Selanjutnya hormon estrogen berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi dan mengatur sistem reproduksi. Terus hormon progesteron berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi, perkembangan ovum, dan ciri kelamin sekunder wanita. Dan sekian dari saya yang Ibu Kuncoro tentang pembahasan anatomi fisiologis endokrin.